told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya mau review Toyota Kijang Innova varian G, transmisi manual. Ini yang varian bensin. Mobil ini pesanan Pak Suwandi dari Jakarta Timur, yang saya dapatkan unitnya dari Bekasi, lumayan jauh. Di video ini seperti biasa saya akan jelaskan spesifikasi lebih detailnya dari mobil ini. Dan saya juga akan jelaskan harganya. Jadi Anda yang berminat untuk pesan juga unit seperti ini di kami dapat referensi. Untuk bagian depan ini headlamp utuh, tidak ada yang pecah. Untuk bodinya mobil ini ada perbaikan, tetapi poinnya banyak. Ini untuk bumper depan, fog lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Dan untuk grillnya aslinya tidak seperti ini, diganti yang sudah chrome. Bumper depan ini baiknya diperbaiki. Yang seperti ini tidak bisa dipoles karena pecah parah. Fog lamp bagian kiri ini utuh, dan bagian ini juga perlu perbaikan, serta bagian ini juga gapnya tidak rapat, perlu diperbaiki. Headlamp bagian kiri utuh, dan untuk kap mesin sudah pernah dicat ulang sama. Ini ketebalannya di 195 mikron, jadi sudah pernah dicat ulang satu kali. Toyota Kijang Innova tahun 2005 varian bensin ini, mesinnya 2000 cc 4 silinder dengan kode mesin 1 TRFE. Tenaganya 136 PS, torsinya 182 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda belakang. Mobil ini penggerak roda belakang. Disalurkan lewat transmisi manual 5 percepatan. Dan yang transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk review tes rata-rata konsumsi bahan bakarnya dalam kota 7-8 km per liter. Dan untuk rute luar kota 9-10 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, tidak ada suara kasar. Standar normal. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi mobil ini jelas, untuk mesinnya bagus sekali. Ini bagian checking mesin. Untuk minyak rem ini tidak ada kadar air yang tinggi. Ini alat ini masih menunjukkan oke, tidak perlu dikuras lagi untuk minyak rem. Kemudian air radiator ini juga masih menggunakan air coolant. Serta mobil ini kilometernya 130.000. Dan ini hasil tester olinya. Kita tunggu beberapa saat. Ini di 50,0% alat ini masih menunjukkan oke. Jadi nanti ganti oli berikutnya di 133.000 ada rekornya, nanti saya akan perlihatkan. Kemudian aki, menggunakan aki kering. Rekornya ada 2021 bulan 10. Ini 55 ampere merek GS. Ini hasil tester kesehatan akinya. Good, masih layak dipakai, untuk aki ini masih bagus. Dan untuk mesinnya, bagian atas ini cover valve, dia ada minta waktunya diganti. Ini turun ke bawah, ini oli. Kemudian bawahnya, untuk bawah aman, tidak ada yang rembes. Untuk packing dan seal, minta waktunya diganti, itu wajar. Yang sering saya jelaskan, untuk packing itu banyak kertas, seal bahannya karet. Jika umur sudah waktunya minta diganti, itu wajar. Dan untuk packing cover valve atau tutup klep, ini berikut dengan pasang 1 juta beres. Dan untuk bagian bawah, seal kertas, kemudian packing carter, semuanya aman. Seal as roda tidak ada yang minta waktunya diganti. Dan untuk bagian depan ini utuh, sealer kap mesin ini, cat dasar dalamnya ini juga masih ori.
Dan untuk cross member dan apronnya utuh. Jadi untuk bagian depan ini tidak ada indikasi bekas tabrakan. Untuk velg masih ori dengan profil ban 205 70 R15. Dan untuk pembuatan bannya di 2013. Ini sudah umur bannya, sudah waktunya diganti. Masa pakai ban itu 5 tahun. Dan untuk ketebalannya memang masih di 4,85 mm serta tidak ada retak parah. Jadi ya kalau memang tidak urgent, tidak diganti untuk sekarang juga memang masih layak, tetapi baiknya diganti. Untuk ban baru itu satu ban 600 sampai 700 ribu. Liner fender bagian kanan ini juga tidak ada. Untuk liner fender Innova yang generasi pertama memang tidak full, hanya di bagian atas, tetapi bisa dipakai yang Innova facelift. Jadi ketutup semua nantinya, harganya 300 ribu. Bagian kiri juga hanya bagian atasnya yang ada, jadi baiknya kanan kiri dibelikan. Sekitar 700 ribu sama pasang. Bodi-bodi samping kanan ini bisa dilewat karena masih bagus setnya, spion chrome-nya, ada jamurnya, ini bisa dipoles. Dan untuk pilar-pilar ini catnya masih ori. Ini ketebalannya 98 mikron, dan untuk bagian atap ini sama ori dan kondisinya tidak ada bule. Untuk bagian ban belakang ini sama, ketebalannya di 4 mm sama dengan bagian depan, dan bagian ini habis pinggirnya. Tengahnya memang masih ada, baiknya diganti juga. Pembuatan bannya juga sama, 2013 sudah masa pakainya habis. Untuk bodi memang ada perbaikan di side body molding seperti ini, bule di seperti ini. Untuk pilar-pilar ini utuh. Sealer pintu juga utuh. Semuanya kanan dan kiri sudah kita cek utuh. Dan untuk bagian belakang ini stop lamp, bagian kanan ini masih ori. Bagasi belakang ini juga ada perbaikan, ada penyok-penyok halus. Stop lamp bagian kiri ada retak tipis, tetapi memang belum masuk air. Dan ini bisa dibelikan covernya di marketplace banyak, harganya 250 ribu, bisa diganti. Tetapi ini juga masih layak karena belum masuk air. Bumper belakang ini sama dengan bumper depan, ada pecah. Yang seperti ini bisa dicat ulang, gampang, nanti mulus kembali. Dan untuk ban serep di bawah sini di 7,67 mm masih layak dipakai. Untuk bagasi hidroliknya kanan kiri masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Dan ini bagasi belakangnya, di sini karpetnya juga masih pada ori. Ada tempat penyimpanan toolkit. Dan untuk sealer bagasi belakang ini utuh. Dan untuk rear cross member ini utuh. Ini las titik pabrikannya. Jadi untuk bagian belakang ini meskipun ada pecah parah di bumper, tetapi untuk sealer bagasinya, kemudian rear cross membernya tidak ada repair. Jadi tidak ada indikasi bekas tabrakan kerasannya, bekasnya nyenggol saja, dan ini bisa diperbaiki mudah sekali. Dan untuk ban belakang bagian kiri sama dengan bagian kanan, baiknya memang diganti. Untuk ketebalan sih memang masih 4 mm. Dan untuk bodi samping kiri ini beberapa ada yang bisa dilewat, hanya baret-baret halus. Di side body molding kanan kiri memang perlu diperbaiki. Spion bagian kiri ada jamur dan ada baret. Ini banyak yang jual cover chrome-nya ini, jika mau dibelikan yang ada mikasinnya juga ada. Dan untuk spakbor depan ini bisa dilewat karena bagusannya di bagian gapnya ini bisa dirapatkan nanti. Untuk ban depan bagian kiri dengan bagian kanan sama 2013 dan ini 2014. Ketebalannya sama rata dan tidak ada pecah dan retak. Ini bisa ditaruh di belakang misalnya mau ganti ban 2. Dan untuk liner fender bagian kiri aslinya memang seperti ini. Dia untuk
Innova generasi pertama dia seperti ini, tidak full ke bawah. Tetapi bisa dibelikan yang facelift yang saya jelaskan tadi, 700.000 kanan kiri. Jadi untuk bagian eksteriornya mobil ini catnya ada yang ori di bagian pilar-pilar, di bagian atap, di beberapa pintu ada yang ori, dan yang pernah dicat ulang juga ada. Ketebalannya masih wajar, tidak ada indikasi bekas tabrakan keras karena yang saya jelaskan tadi untuk pilar-pilar, untuk apron, cross member, rear cross member semuanya utuh. Tidak ada indikasi bekas tabrakan keras, hanya bekasnya nyenggol lecet, wajar, namanya juga mobil dipakai. Dan untuk mobil ini eksterior memang perbaikan. Jika saya hitung ada 5 titik, 2.500.000. Yang seperti ini masih termasuknya wajar. Yang penting tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kalau lecet-lecet ini bisa dicat ulang. Saya juga ada tim body repair. Jadi jika Anda pesan mobil di kami, bodinya mau dicat ulang, itu saya bisa bantu karena di sini ada tim body repair. Kuncinya dapat 2. Yang ini ori dan yang ini sudah tambahan terintegrasi dengan remote. Remote-nya masih aktif. Dan ini untuk door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Di bagian ini sudah di retrim, wooden panelnya masih bagus sekali. Di bawah sini ada speaker, cup holder dan door pocket. Power window bagian driver ini autonya juga masih aktif. Power window depan kiri aktif, kiri belakang aktif, kanan belakang ini sama berfungsi dengan baik. Yang tidak aktif itu electric mirror, bagian kanan tidak aktif sama sekali, dan bagian kiri sama tidak aktif sama sekali. Biasanya ke atasnya aktif, ke bawahnya aktif. Jadi ini bisa jadi masalahnya dari tombolnya, kemudian bisa juga dari sikring. Jadi kita harus cek dulu. Jika memang hanya masalah dari kelistrikan, motornya semua masih fungsi, itu 200.000 jasanya. Dan jika memang motor electric mirrornya rusak, satu motor itu 500.000. Jadi saya pahitkan kepada pemesan, ini jika ganti motor 1 juta kanan kiri. Dan jika hanya masalah dari kabel-kabel saja, urut kabel misalnya, itu 200.000. Kemudian mobil ini juga aman, tidak bekas banjir. Besi-besi di bawah jok ini juga tidak ada karat. Kemudian besi-besi yang di atas dashboard ini juga tidak ada karat sama sekali. Jadi mobil ini aman, tidak bekas banjir. Mobil ini juga sudah kita diagnosa sebelum saya bayar. Ini hasilnya. Sekarang ini saya akan buktikan saja kepada pemesan. Ini hasil diagnosanya. Mobil ini tidak banyak fitur, hanya di engine dia ada sensor. Jika memang sensornya ada yang mati, di sini akan ada fault. Dan ini tidak ada, engine bagus. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Dan untuk AC-nya mobil ini juga dingin. Ini ya. Kecepatan 1. Ini ruang terbuka. Kaca juga tidak ada yang saya tutup. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu masih termasuknya dingin. Nah, sekarang sudah dapat di 25,7 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya depannya dingin sekali. Dan ini untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki, door warning semuanya hidup. Ini saya akan start. Bagus. Ketika mesin hidup, indikator semuanya mati, itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi sudah kita diagnosa hasilnya tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Dan mobil ini kilometernya 130.000. Tadi checking olinya masih bagus 50%, dan ini penggantian oli berikutnya di 133.000 untuk oli mesin. Dan untuk oli persneleng tidak ada rekornya. Jadi baiknya diganti saja untuk oli persneleng di 350.000. Dan ini untuk kondisi setirnya 130.000 sudah pasti masih bagus, sampai 150.000 itu masih kencang, masih kulit jeruk. Dan fisik pedal-pedal ini tidak akan habis sampai 150.000 seperti ini, masih bagus sekali. Jadi jelas kilometer mobil ini 130.000 masuk akal. Dan untuk power steeringnya juga enteng. Kemudian klakson aktif, wiper depan ini aktif, airnya juga masih hidup. Wiper belakang juga sama aktif. Dan untuk trim-trim bagian kiri utuh, tidak ada yang cacat.
Kemudian plafon-plafon depan ini tidak ada yang cacat, hanya kotor-kotor saja, bisa dibersihkan nanti di salon. Kisi-kisi semuanya utuh, tidak ada yang cacat. Head unit juga masih aktif, sudah diganti monitor aftermarket. Kisi-kisi bagian kanan ini juga sama, tidak ada yang cacat. Dan untuk joknya aslinya dia fabric, dan ini sudah di retrim permanen. Dan kondisinya bagus sekali. Untuk jok penumpang depan kondisinya masih bagus, tidak ada yang cacat. Dan untuk jok bagian driver ini juga sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Door trim belakang kanan juga sama, sudah di retrim, wooden panelnya masih bagus. Di bawah sini ada speaker, cup holder, dan door pocket. Dan untuk trim belakang baris kedua kondisinya bagus, tidak ada yang cacat. Plafon bagian baris kedua ini juga sama, utuh, tidak ada yang cacat. Untuk Kijang Innova varian G sudah ada AC double blower, dan ini masing-masing dapat ventilasinya sampai ke belakang. Jok baris kedua ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, sama sudah di retrim permanen. Dan untuk akses ke belakang dia ada 2 step seperti ini. Untuk trim belakang baris ketiga ini juga sama, kondisinya bagus, tidak ada yang cacat. Plafon baris ketiga ini sama, kondisinya bagus, tidak ada yang cacat. Dan jok baris ketiga sama, sudah di retrim permanen, kondisinya bagus. Dan untuk AC belakangnya saya akan tes ini di kecepatan 2 di 3,1. Saya akan turunkan di kecepatan 1. Ini kecepatan 1 di 2,3. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu masih termasuknya dingin. Kita akan tunggu, ini pelan-pelan turun. Sekarang dapat di 27,1 derajat Celcius. Nah, sekarang sudah dapat di 23,8 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya AC-nya juga dingin. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Suwandi dari Jakarta Timur. Mobilnya kalau menurut saya layak sekali dibeli. PR-nya masih wajar. Jadi unit seperti inilah yang saya rekomendasikan kepada pemesan. Jadi untuk Kijang Innova itu rata-rata kilometernya tinggi. Ada yang 200.000, rata-rata 200.000 ke atas. Itu biasanya PR-nya cukup berat, sudah waktunya minta overhaul transmisi matic. Kemudian jika manual sudah minta waktunya diganti untuk matahari dan kampas koplingnya. Jadi biasanya berat. Jadi saran saya untuk Kijang Innova yang seperti ini, yang kilometernya masih wajar, 130.000 itu sangat wajar. Biasanya poinnya interiornya rapi sekali, setirnya juga pasti masih kulit jeruk, pedal-pedal belum habis, dan mesinnya itu biasanya masih bagus. Kopling masih bagus, jika yang transmisi otomatis gearbox maticnya masih baik, masih bisa dipakai puluhan tahun. Jadi saran saya seperti ini. Untuk PR-nya lecet di bodi itu tidak masalah. Saya juga bisa bantu perbaikan. Jadi jika Anda pesan mobil di kami, kalau ada yang lecet-lecet di bodi bisa saya bereskan. Dan untuk perbaikan bodi itu kalau menurut saya wajar dan bisa diperbaiki. Kecuali bekas tabrakan, tidak utuh sealernya atau apronnya atau cross membernya ada repair. Baru itu tidak saya sarankan. Jadi unit seperti inilah yang layak dibeli untuk Kijang Innova. Karena rata-rata kondisinya banyak yang tidak bagus, kilometernya banyak yang tinggi. Kemudian untuk kaki-kaki mobil ini juga tidak ada perbaikan, masih senyap. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update saat ini Toyota Kijang Innova varian G, transmisi manual atau matic tahun 2005 ini. Untuk update saat ini siapkan dana di 95 juta sampai 100 juta. Dana tersebut sudah ada spare untuk perbaikan. Misalnya perbaikan bodi, ganti oli, nyalon juga perlu mobil ini agar tambah bersih lagi untuk ruang mesinnya. Kemudian interiornya di plafon juga ada kotor-kotor. Ini di salon akan bersih. Untuk MPV atau SUV 700.000 mulai dari pemolesan bodi, ruang mesin, bagasi belakang, dan interior. Itu 700.000. Kemudian saya juga tidak all in, semuanya ada hitungannya mulai dari pembelian mobil, kemudian perbaikan. Jadi semuanya ada totalnya. Jika memang kebetulan rezeki dapat unitnya murah, dananya akan ada sisa dan saya akan kembalikan. Anda juga bisa cek sendiri di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook.
Jadi Anda tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update juga di Instagram. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya. Misalnya Anda cari mobil apa, nanti siapkan dana berapa. Kemudian Anda punya budget segini, dapat mobil apa? Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Karena saya akan balas di situ. Silahkan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Anda bisa ping saya. Nanti saya balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di kami, saya 1 bulan buka 2 kali pemesanan untuk 10 orang pemesan. Jadi setiap bulan saya terima 20 orang pemesanan terbaru. Prosesnya Anda WhatsApp saya dulu, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan harganya. Nanti kita akan kirim prosedurnya. Jadi jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan dan sudah setuju dengan prosedurnya, silakan Anda pesan slot. Di hari saya buka pesanan, kita akan pilih siapa yang bisa masuk di hari pesanan tersebut. Detailnya silakan WhatsApp saya saja. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.